Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata kita satu demi satu tentang as-sabiqunal awwalun. Di sini pengarang kita pendahuluan yang menjelaskan dan menerangkan isi dari kitab ini yang dinamakan dengan judulnya Tamhid. Tamhid itu adalah penjelasan, penerangan apa yang akan dibahas di dalamnya. Kita baca kitabnya langsung aja, kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat ini umat yang terbaik. Bagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi. Tentunya dijadikan umat yang baik tidak lain kita adalah nabi yang terbaik, nabi yang mewah, Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imamul Busiri di dalam Qasidah Burda beliau mengatakan bi akramir rusuli kunna akramal umam. Kita menjadi umat yang termulia dan terbaik karena menjadi umatnya Nabi yang termulia. Lalu Allah pilihkan daripada umat ini, yaitu daripada umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat. Nah, para sahabat itu adalah umat pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk apa? Untuk menemani Nabi. Dimana pada Rasulullah membantu dan ikuti ajaran Nabi dari wahyunya Allah melalui Al-Quran. Bahkan mengajarkan Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Dan Allah sudah nyatakan untuk mereka para sahabat yang membantu Nabi, yang beriman dengan Nabi, mengikuti Nabi, ampunan, keridhaan, dan janji baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dikhususkan daripada para sahabat itu adalah as-sabiqunal awwalun, para pendahulu dari mereka yang masuk Islam, dari kelompok al-muhajirun dan kelompok ansar, dan juga mereka yang masuk Islam sebelum Amul Fatah, tahun Al-Fatah, dikuasai kembali kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Juga dalam ayat yang lain Allah tegaskan bahwa mereka telah diterima tobatnya oleh Allah dengan ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah telah menerima taubatnya para sahabat al-muhajirun dan ansar serta yang mengikuti mereka di saat susah, di saat berat dalam menegakkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tentunya juga hati mereka diguncang dengan gangguan-gangguan, dengan fitnah-fitnahan, dengan tuduhan dan boikot dari mereka, dari keluarga, dari orang-orang kafir Quraisy. Juga mendapatkan ridhonya Allah. Dalam ayat Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang diridhai oleh Allah? Yang mereka dibaiat oleh Rasulullah di bawah
mohon ya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, fa'anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Dan mereka juga mendapatkan pahala yang besar, kedudukan yang mulia, dan dijanjikan oleh Allah surga dan ridhanya. Dalam ayat yang lain, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, ya, tidak sejajar, tidak sebanding para sahabat yang masuk Islam sebelum Amul Fathah dengan yang sesudah Amul Fathah. Jadi yang sebelum dikuasai kembali Mekah dan setelah itu nggak sama, berbeda. Kenapa? Karena yang sebelum Amul Fathah mereka mendapatkan cobaan yang sangat berat dibandingkan dengan yang setelahnya dikuasai kembali Mekah. Karena itu Allah katakan ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Pahala mereka lebih gede, lebih besar, kedudukan mereka lebih tinggi ya, daripada orang-orang yang masuk Islam setelah Amul Fathah. Wa kullan wa'adallahu husna. Akan tetapi semuanya yang sebelum dikuasai kembali kota Mekah dan yang setelahnya telah dijanjikan oleh Allah al-husna, surga ya, dan kemuliaan-kemuliaan. Lah mereka para sahabat itu berada di masa yang istimewa, di masa yang indah, karena kehidupan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan oleh Imran bin Husain daripada Rasul SAW, khairu ummati garni. Umatku yang terbaik adalah masaku, zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa yang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang setelahnya. Jadi terbaik masa adalah daripada umat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad yaitu para tabi'in. Kemudian tabi'in dan begitu juga seterusnya. Lah para sahabat itu patut untuk kita cintai, patut untuk kita muliakan. Dengan mencintai mereka, menghormati mereka, kita mencintai dan menghormati Rasul SAW. Membenci mereka itu sama dengan kita mengusik hati Nabi Muhammad. Kalau kita mengusik hati Nabi Muhammad, yang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana daripada hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah fi ashabi. Hati-hati, awas, perhatikan para sahabatku. La tattakhiduhum aqraban ba'di. Jangan jadikan mereka ya, gharaban ba'di, bahan cacian setelahku, bahan fitnahan setelahku. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Siapa yang mencintai mereka, maka dengan cintaku kepada mereka aku mencintai mereka. Aku mencintai orang yang mencintai para sahabat. Faman abghadahum, siapa yang membenci para sahabat, fa bibughdhi, maka dengan kebencianku ubghidhum, aku membenci mereka. Faman adzahum faqad adzani, siapa yang mengganggu mereka, mengganggu aku. Wa man adzani faqad adzallahu azza wa jalla, siapa yang mengganggu aku berarti mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzallahu yushku ayahudah, siapa yang mengganggu Allah ya, bisa dikatakan hampir pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menghormati, harus mencintai, jangan sampai menjadi pencaci para sahabat. Karena Nabi mengatakan dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencaci para sahabatku. Siapapun itu. Baik yang terkenal seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain sebagainya, begitu juga yang enggak terkenal. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamai mereka. Kemuliaan, kedudukan, pahala. Sehingga dibandingkan oleh Rasulullah, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Katanya Rasulullah, kalau misalnya kita ini menginfakkan seperti gunung Uhud emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud,
itu tidak menyamai setengah daripada yang setengah mud. Ya, setengah mud itu satu mudnya kurang lebih 8 on. Berarti 4 on, tidak memandingi 8 on, 4 onnya atau 8 on atau 4 onnya sahabat ketika mereka berinfak. Jadi jauh berbeda, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka daripada yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu Allah puji mereka para sahabat al-muhajirun, al-ansar, dan yang datang setelah mereka yang mengikuti jejak mereka dalam ayat Al-Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Walhasil intinya yang akan kita bahas mereka adalah para sahabat, bahkan mereka yang masuk Islam sebelum dibukanya kembali Mekah, dan mereka memiliki andil besar di dalam tersebarnya dan tegaknya agama Islam dari dan kemanapun, dimanapun, bahkan sampai saat ini. Mereka punya andil yang sangat besar. Karena itu jangan caci mereka, jangan hina mereka, jangan fitnah mereka, ya. Karena itu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad sangat menghargai jasa mereka begitu besar, ya, di dalam membantu, menolong dengan mengorbankan seluruh hartanya, nyawanya, waktunya. Nah, karena itu kita perlu menghormati, memuliakan mereka. Nah, ini pendahulu daripada pengarang kitab. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang yang pertama, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di pertemuan akan datang mulai asik pembahasannya karena mulai cerita. Kalau sekarang mungkin orang banyak malas dibikin nasihat. Ya, mudah-mudahan ya, kita bisa menghormati mereka, dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ini. Dari apa yang sudah dibahas. Mohon maaf, ya. Ustaz. Jadi kita dianjurkan agar mencintai para sahabat. Namun tadi juga Ustaz melarang kita jangan sampai mencaci atau membenci. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan gambaran kok sampai ada golongan atau kelompok yang mencintai Nabi kok membenci. Ini kasusnya bagaimana sampai mencaci sedemikian rupa ini? Terima kasih. Ya, setiap manusia itu ada yang mencintai, ada yang membenci. Kita boleh mencintai, boleh membenci, tapi semuanya harus didasari karena Allah, untuk Allah. Nah, kalau kita dasari karena Allah, untuk Allah, berarti yang kita cintai adalah orang yang tepat, dan membencinya pun karena alasan yang tepat, dan itu pun tidak boleh sampai terisi dengan dendam yang membuat kita memfitnah atau menggunjing dan yang lain sebagainya. Lah, namanya manusia dalam kehidupan itu pasti ada konflik. Pasti ada masalah. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman.
Seperti contohnya putra Nabi Adam, yang mereka sampai saling menyerang dan saling membunuh. Lanjut sampai Nabi kita Muhammad SAW, pasti itu ada, pasti konflik ada di antara mereka. Akan tetapi konflik yang di antara mereka, jangan kemudian kita ikut menghakimi, jangan kita ikut menilai, karena kelasnya sangat jauh. Mereka sudah profesor, doktor, insinyur, SA, SB, dan yang lain sebagainya, sedangkan kita masih belum lahir. Apalagi kita hanya mendengar cerita itu dari ke. Yang belum tentu yang membawa tadi itu mengetahui cerita itu dari orang yang memiliki sanad keilmuan yang sangat jelas. Nah, karena itu dianjurkan oleh para salaf, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, agar kita tidak berburuk sangka kepada mereka, benci kepada mereka, itu dianjurkan kita untuk angkat tangan, diam, tidak ikut-ikut. Dan itu urusan yang terjadi di antara mereka, itu antara mereka, bukan kita. Nah, karena itu di dalam kitab Zubat disebutkan wa in jara bainas sahabi naskutu. Apapun yang terjadi di antara sahabat naskutu, kita diam, jangan angkat bicara. Karena apa? Kalau kita angkat bicara, berarti kita ngomeni para sahabat. Dan kita harus sadar diri, kita ngomeni sahabat itu kita dapat ilmu dari siapa? Kita mengerti ilmu dari siapa? Sedangkan para sahabat langsung dapat dari Nabi Muhammad dari Allah. Jadi ibarat ilmu tadi itu masih benar-benar jernih dan murni. Tidak ada sedikit pun kotoran. Sedangkan turun ke kita ini sudah melalui banyak orang. Dan mungkin yang di antara yang mengajarkan itu ada orang-orang yang memiliki tujuan, ya, niat yang kurang baik, sehingga kita kurang bersih dalam menerimanya. Atau juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memang membenturkan satu dengan yang lain sebagainya. Karena itu kalau konflik itu pasti ada, tapi yang cerdas itu adalah kita tidak mengikuti konflik antara mereka. Karena bukan kelasnya kita, dan kita tidak tahu betul tentang apa yang terjadi sebetulnya, apalagi jarak kita sangat jauh dari mereka. Bisa dimengerti ya? Ya, Pak. Izin Habib mau bertanya, apa saja kiat-kiat kita untuk menambahkan cinta terhadap para sahabat? Untuk menambahkan rasa cinta kepada para sahabat, tentunya kita harus mengetahui jasa mereka. Jasa mereka ke kita, untuk umat, untuk Islam, ini bukan kecil. Dan mereka melakukannya juga bukan untuk agar disebut sebagai pahlawan. Disebut sebagai pahlawan atau semisalnya lah. Karena mereka tidak menginginkan dianggap jasanya oleh manusia. Nah, karena itu kita harus dengan mengetahui benar-benar jasanya mereka untuk kita, untuk umat Islam, untuk umatnya Nabi Muhammad, orang yang berakal pasti dia akan
bisa dan sangat menghormati dan memuliakan para sahabat. Akan tetapi kalau kita nggak melihat jasa mereka atau tidak mengetahui jasa mereka, kita pasti akan ikut-ikutan ya, di dalam membenci atau mengomeni para sahabat. Semuanya itu kan karena kekurang tahuan kita tentang mereka. Kalau ada orang mengorbankan sesuatu untuk kita, bukan hal yang besar, tapi mengorbankan sedikit aja dari yang mereka punya untuk kita, pasti kita sangat menghormatinya, memuliakannya, mengingatnya, lebih-lebih sahabat, bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk umat selama di atas dunia. Ada yang lain? Ya Ustaz, boleh dicuplikan sedikit Ustaz tentang Siti Khadijah Ustaz? Siti Khadijah ini ya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Istri yang paling istimewa. Karena mengorbankan segala yang dimilikinya termasuk hartanya untuk Rasulullah. Itu cuplikan sedikit. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Karena apa yang dimilikinya semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk membantu dakwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain? Izin Habib, apa ada cara-cara khusus untuk menjadikan istri kita sebagaimana Sayyidah Khadijah? Gimana? Untuk menjadikan istri gimana? Untuk mendidik istri kita sebagaimana Sayyidah Khadijah, untuk meneladani Sayyidah Khadijah. Ya, diantaranya terlebih dahulu menanamkan kepada mereka ilmu agama. Ilmu agama kita tanamkan kepada mereka. Lalu perlu kita banyak menceritakan kepada mereka tentang sosok perempuan-perempuan yang istimewa dalam Islam. Perempuan-perempuan yang luar biasa dalam Islam. Bagaimana mereka dengan suaminya dan bagaimana mereka untuk anak-anaknya. Ketika mereka sudah memahami agama dan mengetahui banyak tentang cerita orang perempuan-perempuan yang istimewa, seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, dan juga perempuan-perempuan yang lain, seperti Rabi'atul Adawiyah, perempuan-perempuan yang istimewa dalam Islam, itu insya Allah sedikit banyaknya mereka akan bisa meneladani ketika kita sering menceritakan kepada mereka tentang sosok perempuan-perempuan yang mulia. Ini ada pertanyaan. Perempuan memakai anting-anting di hidung. Sebetulnya tempatnya sudah ada. Ya, tempatnya anting-anting itu di mana, ya dipakai di situ. Nah, kalau dipakai di hidung, ya boleh-boleh aja. Tapi masa mau sih menyamakan dirinya dengan sapi? Menyamakan dirinya dengan sapi atau yang lain sebagainya. Karena sudah merusak pemandangan kan. Tempatnya di telinga itu aja ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram. Nah, kalau nggak salah seperti Imamul Ghazali. Imamul Ghazali itu mengatakan haram. Tapi ada ulama-ulama yang lain yang memperbolehkan. Imam Ghazali mengharamkan karena takdzib, menyiksa, menyakiti. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Apalagi di tempat yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Insya Allah kita berjumpa di waktu yang lain. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.